Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainurandini dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Menurut Umar Muhammad Al-Thani Al-Syaibani, pengertian manusia itu sendiri adalah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk ketiga dimensi, yang artinya manusia itu terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan untuk berpikir atau memiliki akal. Kemudian, manusia di dalam proses tumbuh kembangnya itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu keturunan dan faktor lingkungan. Manusia sebagai makhluk individu merupakan makhluk yang memiliki kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik. Manusia sebagai individu juga selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi yang prosesnya memerlukan lingkungan yang dapat membentuk pribadinya tersebut. Namun, tidak semua lingkungan menjadi faktor pembentukan pribadi, tetapi ada kalanya menjadi penghambat proses pembentukan pribadi setiap manusia. Perkembangan manusia yang wajar dan normal tentunya harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan lahir batin. Dalam artian bahwa individu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu masyarakat atau kelompok yang menjadi latar belakang keberadaannya. Kemudian, individu juga berusaha mengambil jarak dan memproses dirinya untuk membentuk perilakunya yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang sesuai dengan perilaku yang telah ada pada dirinya. Kemudian, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Artinya manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Karena kita hidup di dunia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang tercantum di dalam buku pengelolaan lingkungan sosial yang di dalamnya tertulis, sebagai makhluk hidup, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Dimanapun dan kapanpun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dan upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dalam kehidupan bersamanya, manusia tentunya memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin kepribadian sosial. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, dan kelompok masyarakat lainnya. Lingkungan hidup itu sebagai tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat beserta peranannya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan. Kemudian manusia itu tentu memerlukan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, manusia sebagai makhluk individu ternyata memiliki kepribadian sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk sosial tentunya perlu orang lain untuk berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk individu tidak bisa hidup tanpa manusia lain, karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang satu sama lain saling membutuhkan. Peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bernegara sangatlah penting, karena manusia merupakan unsur utama dalam kegiatan politik. Karena pada hakikatnya manusia yang terlahir ke dunia sudah mempunyai peran, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum.